Oke, jadi kita kembali ke optimis. Kita ceria. Sedih-sedih. Jadi kita akan belajar mengenai konsinyasi. Ya, kita sudah pelajari dulu di AKM. Konsinyasi itu adalah, yaitu tadi cuman barang yang dititipkan aja ya. Barang yang dititipkan ini ada orang yang, Pak, aku barangku jualin ya. Oke, nah dia nitip barang ke sini. Orang yang menitipkan barang itu namanya apa? Consignor. Sementara yang dititipin barang namanya consignee. Nah, kenapa kok consignor itu dia menitipkan barang ya kan, kepada consignee, dan kenapa consignee mau menjualkan barang orang? Ini manfaatnya. Bagi si consignor keuntungannya adalah karena dia merupakan cara untuk memperluas pangsa pasar. Ya, karena kan dia jadi menambah peran orang yang menjual produk dia kan. Jadi yang jualin produk dia jadi nggak dia saja, ada mungkin nggak cuma satu konsignee, ada banyak. Nah, jadi dia memperluas pangsa pasar. Satu, pertama, untuk barang baru yang belum dikenal masyarakat. Jadi dititipkan ke orang, terus berikutnya barang yang dijual oleh dealer di waktu yang lalu terbukti tidak menguntungkan bagi dealer tersebut. Nah, ternyata dia juga bisa melakukan analisis pasar kan. Oh, ternyata di dealer ini ada barang yang dulu itu dia kurang laku. Untuk itu dia bandingkan juga kan dengan yang lain. Oh, yang di sini lebih laku. Nanti jadi ada pemetaan yang lebih spesifik. Oh, barang yang ini tuh ternyata laku di sini, ini laku di sini, dan nanti akan digunakan untuk menambah strategi pemasaran perusahaan. Oke. Terus berikutnya ada barang yang biaya produksinya mahal, ya biaya produksinya mahal itu cenderung membutuhkan investasi yang besar bagi dealer apabila dia harus membeli barang tersebut. Nah, jadi dealer, seandainya dealer itu bukan consignee ya, misalnya kita penjual biasa, dia kan harus membeli gitu kan. Ya kan? Dia harus membeli. Nah, apabila barangnya harganya mahal, maka kemampuan dealer ini untuk membeli itu akan menjadi lemah, menjadi kecil. Ya, kerugian bagi kita sebagai konsumen apa? Sebagai penjual apa? Yaitu tadi, yang bantu jualin barang kita itu menjadi sedikit. Orang yang memasarkan barang kita menjadi sedikit. Nah, dengan adanya konsinyasi, maka constraint itu tadi, bahwa dealer harus investasi untuk membeli inventory tadi, itu menjadi hilang. Paham ya? Nah, jadi kesempatan untuk memasarkan menjadi bertambah lagi. Oke. Terus berikutnya, ada barang yang harga jualnya fluktuatif, kan, atau produknya itu punya perishability, ya kan, ada produk perishability, sehingga dealer hanya setuju untuk menjual apabila risiko ditanggung oleh pemilik barang. Nah, dealer itu juga punya penjual itu kan juga punya risiko kan. Ini barang harganya naik turun nih gitu kan. Pas beli saya pas tinggi lagi, nanti kan resiko, ya kan, resiko siapa tahu nanti pas barangnya belum habis harganya turun, saya kan jadi nggak bisa untung. Nah, itu resikonya ketika dia membeli barang. Makanya dealer ini menjadi penjual ini menjadi malas dia untuk membeli barang dari pabrik ini tadi. Untuk itulah, agar alasan tadi itu menjadi berkurang, ya udah barangnya saya pinjamin aja, saya kasih, nanti kamu yang jualin. Nah, itu akan mengurangi resiko untuk resiko untuk berkurangnya pasar. Terus berikutnya, alasan yang kedua bagi konsumen, bisa jadi si dealer ini atau si consignee dia itu memiliki kemampuan yang lebih bagus dalam memasarkan barang. Misalnya begini, kita nitipkan barang di Sogo misalnya. Misalnya ini ada toko Burberry misalnya, ada, ngerti Burberry kan, sebuah merek misalnya, ada Burberry, ya kan? Burberry. Nah, dia kalau punya toko Burberry sendiri misalnya, itu kan kemampuan dia untuk menjual kan terbatas. Kenapa? Karena ya itu tadi, harus menunggu orang yang benar-benar niat untuk membeli atau melihat Burberry agar orang tuh masuk ke tokonya. Ya kan? Peluang pembelinya cukup kecil. Beda apabila barangnya itu dia titipkan ke Sogo misalnya. Ada X-nya ya, X Sogo gitu kan. Dia titipin ke Sogo. Di Sogo itu kan barangnya ada macam-macam merek kan. Nah, maka yang datang itu nggak cuma orang yang pengen nyari Burberry kan. Misalnya orang pengen jalan-jalan, siapa tahu ada yang cocok, itu kan juga bakal lewat ke sini. Ada orang misalnya nyari sepatu gitu kan. Nah, tetapi waktu lihat Burberry, siapa tahu dia khilaf gitu kan. Terus akhirnya beli. Oke, nah jadi Sogo di sini bisa dianggap memiliki kemampuan untuk menjual barang yang lebih baik dibandingkan dengan Burberry.
Ya, karena dia di sini barangnya ngumpul jadi satu, itu menjadi magnet buat para pelanggan untuk datang ke situ, dia beli. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi bagi konsainer keuntungannya itu. Oh, ini orang ini pintar lebih bisa masarin nih. Terus yang kedua, harga eceran barang konsinyasi itu tetap dapat dikendalikan oleh konsainer. Jadi buat strategi pasar ya. Jadi misalnya barangnya ini misalnya kita dibeli sama orang ini gitu kan. Maka otomatis kan barangnya jadi milik dia kan. Kita bisa nggak nyuruh dia, kamu hanya boleh menjual harganya segini, kan nggak bisa. Paham ya? Beda apabila ini barangnya dititipkan konsaini, maka orang ini jadi bisa diatur. Kamu nanti jual barangnya sekian. Nah, terus beberapa waktu kemudian, oh kok nilai penjualan kita seperti ini ya. Dia bisa ngatur lagi, oh nanti harganya sekian gitu kan. Dinaikkan atau diturunkan. Jadi karena dia masih berperan sebagai agen kita, si konsaini, harganya ini jadi bisa diatur sehingga bisa kita terapkan strategi harga. Misalnya nih, saya mau ngeluarin produk baru gitu kan. Produk yang lama masih ada nih misalnya. Di pasar masih ada. Takutnya nanti produk yang baru itu nggak laku. Atau produk yang lama ini nggak laku gitu kan, sebaliknya. Nah, itu seandainya barangnya itu konsinyasi, maka strategi harganya bisa dia manipulasi. Beda kalau ini adalah orang yang independen. Nanti harganya jadi tidak bisa dimanipulasi. Oke, jadi paham ya? Itu keunggulannya untuk konsainer. Berikutnya, apa untungnya buat konsaini? Konsaini nanti dia terbebas dari risiko tidak terjualnya produk. Karena barangnya barang titipan, ya kan, seandainya dia nggak laku, ya sudah, dia nggak rugi membeli barang itu tadi. Terus berikutnya, risiko penyusutan atau keusongan dan fluktuasi harga dapat dihindari sama, karena barangnya bukan barang dia, mau harganya turun, mau harganya naik, nggak masalah bagi kita. Terus berikutnya, ketentuan modal kerja itu berkurang, karena hampir semua biaya itu ditanggung oleh konsainer. Jadi bagi konsainer keunggulan yang terakhir adalah dia jadi hemat untuk menjalankan operasinya. Karena satu, dia nggak beli barang. Barangnya nggak beli kan lumayan kan. Dia tidak butuh cash untuk modal untuk membeli inventory. Yang kedua, dia juga banyak biaya yang ditanggung sama konsainer, misalnya biaya pemasaran, biaya angkut dan sebagainya. Maka ya bakal lebih berkurang lagi dia ongkos operasionalnya. Jadi paham ya, itu keunggulannya bagi konsaini. Untuk itulah kenapa kok orang itu mau melaksanakan bisnis konsinyasi. Ya, jadi nanti ada hak dan kewajiban. Ini adalah haknya konsaini. Dia dapat penggantian biaya. Biaya-biaya yang ditanggung itu biasanya adalah semuanya tetap tergantung perjanjian ya. Tetapi ini adalah contoh biaya yang ditanggung. Misalnya ada ongkos angkut, asuransi, pajak, biaya pengiriman, biaya penanganan, biaya perbaikan dan garansi. Terus berikutnya, konsaini juga berhak menawarkan jaminan perbaikan atau garansi atas barang yang dijual kepada pelanggan. Dan nanti ketika dia menjual garansi, konsainerlah yang memenuhi kewajiban garansi. Itu haknya si konsaini. Jadi dia lebih mudah memasarkan. Berikutnya haknya kewajiban konsaini, dia harus menjaga barangnya biar nggak rusak. Konsaini juga harus menjual barangnya dengan harga yang sudah ditetapkan. Terus berikutnya konsaini harus merawat dan menyimpan barang milik konsainer secara terpisah dengan barang dagangan lainnya. Jadi si konsaini dia harus bisa misahin. Oh ini punya konsainer ini punya saya sendiri. Atau mungkin ini punya konsainer yang lain. Dia harus bisa memisahkan. Misalnya pun pemisahan fisik tidak dapat dilakukan, paling tidak si konsainer itu ngasih ciri. Ini punya Pak ini punya Pak itu. Gitu kan. Jadi paham ya? Kalau di Sogo kayaknya gampang ya, karena kan ada mereknya ini. Oh ini barangnya punya Nike, oh ini barangnya punya Spek, gitu misalnya. Kan ada labelnya, ketahuan. Oke, terus berikutnya konsainer ini dia harus membuat laporan penjualan. Berikutnya sudah jejatnya, langsung praktek. Ya. Anak STAN biasanya praktek banget, kalau nggak lihat jurnal nggak puas gitu. Saya nggak lihat jurnal nggak puas Pak. Siap. Nah, akuntansi konsaini ya dilihat dari metode pencatatannya itu ada dua, ya. Nah, ada dua. Yang pertama adalah metode pencatatan terpisah. Terpisah itu artinya bagi konsaini atau konsainer, ya, dia memisahkan antara penjualannya yang biasa dengan penjualannya yang konsinyasi. Jadi dipisah. Sedangkan yang kedua, nah, berarti yang namanya apa? Tidak dipisah.
Ini bukan digabung, tapi namanya tidak dipisah. Ya, ada yang namanya terpisah, ada yang namanya tidak terpisah. Nah, ini metodenya terbagi menjadi dua, tetapi nanti kompleksitasnya itu akan kita bagi menjadi dua masing-masing ya. Nanti kita akan membahas mengenai bagaimana kalau barangnya itu habis dan bagaimana kalau barangnya tidak habis. Seperti ada yang namanya komplit, ada yang namanya tidak lengkap itu apa? Komplit. Nah, jadi ada dua nanti masing-masing. Jadi nanti kita akan belajar 4 kasus. Nggak usah khawatir, 4 ini nggak banyak dan gampang. Gampang banget. Ya, jadi nanti akan ada 4 kasus yang terpisah, komplit dan inkomplit. Nanti yang tidak dipisah juga kita belajar komplit dan inkomplit. Nah, kita belajarnya urut ini aja ya. Ini ngomong-ngomong, video yang saya buat itu pernah kalian lihat ulang nggak? Dilihat kok, Pak. Kan? Ya, mungkin beda-beda gaya ya. Bagi saya itu sudah males menonton video yang durasinya lama. Ya, jujur saya pun kalau nggak terpaksa gitu kan, saya nggak akan lakukan sih nonton hal seperti itu lagi. Makanya, saya itu saking malesnya nonton video yang lama, saya itu udah nggak pernah nonton film lagi. Baik yang di bioskop maupun yang di file atau Netflix itu saya nggak pernah. Ini bukan karena apa ya, karena males aja gitu kan. Saya terakhir nonton film itu apa coba? Joker. Lama banget 2019 itu saya terakhir nonton film. Entah kenapa sejak saat itu saya malas nonton film. Bagus, film Joker bagus banget. Gitu kan. Saya nggak ilfil sama filmnya, tapi nggak tahu ada shifting apa ya, kesenangan itu. Dulu tuh saya senang banget nonton film. Itu film IMDb Top 100 itu sudah saya tonton semua. Dulu tuh sesuka itu saya sama film itu loh. Oh, filmnya hitam putih itu tetap saya tonton. Saya bisa bedain, oh ini ratingnya bagus gitu kan. Ada film itu yang cast-nya cuma 10 orang gitu kan. Terus berikutnya nggak butuh tempat, cuma di satu ruangan. Kalau pernah lihat kalian yang itu loh, yang 12 Angry Men atau berapa sih? Yang Angry Men itu loh. Film hitam putih, ya cuma dialog aja di dalam ruangan. Tapi bagus banget. Nah itu saya yang begitu-begitu sampai saya tonton gitu. Sampai saya tonton. Cuman nggak tahu ada shifting hobi, saya jadi nggak suka. Dulu itu bahkan pas saya kuliah di Belanda itu saya salah satu untuk ngisi waktu itu saya nonton anime One Punch Man. Tapi yang pendek-pendek, kalau kelihatan panjang gitu sih nggak saya tonton yang pendek. Makanya saya nontonnya paling cuma One Punch Man kayak gitu. Kan yang satu season cuma 10 gitu kan. Itu dulu saya tonton. Sekarang ya nonton satu episode saya malas gitu loh. Ya itu tadi ada shifting, ada pergeseran hobi. Nah, nggak tahu mungkin kalian suatu saat mungkin akan mengalami gitu. Mungkin gitu. Makanya saya lebih suka baca sekarang. Kalau baca kan enak. Kapanpun kita bosan, udah saya hentikan. Tinggal tandain aja kan, nanti tinggal resume di sini. Apain lagi gitu kan. Nah, jadi yang saya tonton itu sekarang YouTube. Itu pun nggak saya tonton. Saya dengerin gitu kan. Ini sambil koreksi KTTA itu saya dengerin. Buat rame-rame aja. Nah, itu pun juga shifting hobi sebenarnya. Shifting kebiasaan. Dulu saya itu nggak bisa fokus kalau saya dengerin suara. Dulu pas saya masih mahasiswa itu saya kayak begitu. Saya tuh nggak bisa belajar gitu. Kalau ada suara, harus sepi gitu kan. Itu dulu. Tapi sekarang enggak. Saya justru bisa fokus kalau saya rame. Suara yang rame itu membuat saya jadi nggak gampang bosen. Nah itu kan. Orang itu berubah men. Orang bisa berubah. Nggak tahu kalian mungkin belum ngalamin ya. Nantilah kan umur kalian bakal nambah. Siapa tahu nemu value-value baru yang ternyata bagusan begini ya. Gitu. Kita akan beradaptasi. Oke, balik lagi ke sini. Sudah intermezzonya. Apa sih, nggak ada pesan moralnya juga. Terus berikutnya, pertama yang complete consignment, yang berarti yang ini ya, yang terpisah yang komplit dan yang tidak dipisah yang komplit. Pertama yang nyatetnya dipisah. Jadi kalau nyatet dipisah itu berlaku buat dua-duanya ya. Jadi nyatet dipisah itu juga ada buat consignee, juga ada buat si consigner. Paham ya? Jadi consignee itu bisa nyatet dipisah, bisa nyatet tidak dipisah. Consigner pun juga bisa nyatet dipisah, bisa nyatet tidak dipisah. Dulu yang diajarkan di AKM itu yang dipisah dua-duanya.
Ya, kalau ingat, kalau nggak nggak apa-apa, kan kita belajar lagi di sini. Oke, ini yang dicatat. Jadi yang dipisah ini artinya si konsignee atau konsainer dia itu tidak menggabungkan jualan dari konsinyasi ke salesnya. Dia kan punya akun sales nih, ya kan? Nah ini jualannya dipisah. Kalau yang salesnya konsignee misalnya nih, saya konsignee yang dipisah ya, berarti dia salesnya nanti ada sendiri di laporan laba rugi. Terus nanti terkait jualan konsinyasi nanti dia akan mengakui income from consignation atau komisi dari konsinyasi, gitu. Sementara buat consigner ya berarti nanti ada salesnya sendiri, terus kemudian ada income dari penjualan konsinyasi. Nanti ada dua pendapatannya, itu yang dipisah. Sementara kalau yang tidak dipisah, si consignee misalnya, berarti dia pendapatannya ya ada salesnya digabung nanti. Begitu juga dengan si consigner, nanti salesnya juga akan digabung. Itu yang tidak dipisah. Oke, sementara yang dipisah dulu. Nah, dalam mencatat ini langsung aja lah, ini teori sedikit, bisa kita lihat langsung di praktek. Ini buku yang bikin Bu Iin ya, tapi di sini ada nama anak-anaknya Bu Dia. Ini saking bukunya lama, nama-nama yang ada di sini, teman-teman. Ini Konita, Rijal gitu. Mana-mana. Nama PT-nya kan ada 2 ya. Toko Rijal. Ini orangnya sudah lulus kuliah ya. Lebih tua dari kalian. Ini pas dibikin masih lucu dulu orangnya. Oke, misalnya si Konita dia mengirim 10 set produk ke toko Rijal, 10 ya barangnya ya, harganya 85 per set, cost-nya satunya adalah 50. Yang di sini untuk catatan konsainer, yang sini konsignee ya. Oke, maka ketika dia mengirimkan barang, si konsainer itu akan menjurnal 1 consignment out di debit, yang dikredit adalah merchandise shipment. Oke, bisa ya? Nah, dia tidak menjurnal, tapi hanya membuat memo. Memonya paling tidak isinya, barangnya ada 10 nih dari PT Konita. Saya harus menjual satunya 85. Dia nggak peduli dengan ini 50, dia nggak perlu tahu dan dia mungkin juga nggak tahu. Paham ya? Cuman dia tahu bahwa nanti kalau saya jual dan saya dapat komisi penjualan 20%. Oke, dia nggak jurnal, cuman bikin catatan aja. Terus berikutnya si Konita ini tadi, si consigner, dia ternyata pas ngirim barang ke sini, Rijal, ke consignee, dia itu bayar ongkos 60, maka dia akan menjurnal freight out, seperti biasa ya, kayak bayar barang keluar, freight out pada cash 60, tetapi diralat kemudian, coba dia dikoreksi lagi, ya, freight out-nya dia kredit lagi, ditutup jadi 0, itu masuk ke consignment out. Nah, jadi nanti akan menambah saldo ini. Boleh nggak Pak dijurnal langsung consignment out pada cash? Jangan. Ada bahasanya di sini ya. Jurnal itu bicara. Jadi jangan itu ya. Jangan langsung consignment out pada cash ya. Jadi buat 2. Jadi freight out pada cash, consignment out pada freight out. Oke, terus berikutnya tanggal 6. Nah, ternyata si ini dia membayarin beban-beban. Misalnya beban iklan, terus kemudian beban ongkos angkut, yang sesuai perjanjian itu akan diganti oleh si consigner. Oke, si consignee-nya bayar, maka dia akan keluar cash, dia akan mendebit consignment in. Nah, berarti perlakuannya akun consignment in itu nanti kalau saldonya di debit itu berarti akan menjadi piutang, kalau saldonya kredit berarti akan menjadi utang. Ini juga sebaliknya. Consignment out buat si di consigner ini ya. Kalau dia saldonya debit, berarti dia punya tagihan kepada si ini. Kalau saldonya kredit berarti dia yang harus bayar ke consignee. Itu ya logiknya ya. Nah, terus berikutnya, ternyata barangnya yang 10 tadi berhasil dijual nih sama consignee. Maka dia akan menjurnal cash di debit 850 pada consignment in. Betul. Karena dia jualin barang orang, dia nyatet consignment in. Saldo consignment in-nya jadi negatif. Jadi negatif. Jadi kredit. Jadi dia harus bayar nih ke siapa? Ke consigner. Ya, terus berikutnya sudah akhir bulan nih gitu kan, atau barangnya sudah habis, dia mau bikin laporan ke consignee-nya. Nah, tapi sebelum dia bikin laporan, dia nagih dulu, membebankan dulu. Saya kan dapat komisi 20%, maka saya akan dapat 20% dikali 850 atau 107
dia akan menjurnal consignment in. Nah, mengurangi utang dia. Paham ya? Dia akan menambahkan ke commission income. Inilah pendapatannya si consignee. Ini keuntungan dia. Oke. Maka saldo consignment in-nya itu akan menjadi berapa? 850 dikurangi ini 25 debit ini ya. Dikurangi debit lagi 170. Tinggal berapa? 655. Itu akan menjadi utang dia kepada siapa? Si consigner. Nah, dia balikin, maka dia akan menjurnal cash di kredit, debitnya adalah consignment in. Sambil lapor. Ini catatan saya, ini total cashnya 655 ya. Dulu saya jualan 10, laku berapa? 850, saya keluar biaya 25, sama saya ngecas komisi saya 170. Oke, terus sama dia dicatat. Nah, sama dia dicatat, dia akan terima cash 655. Yang ini, ya, yang ini sama ini, dia akan dicatat consignment out, ya kan? Pada 850 consignment out. Jadi consignment out-nya dicatat 2 kali, sama kayak ini tadi. Jurnalnya double. Kenapa? Ya itu tadi, bicara, jurnal itu bicara. Artinya apa? Di sini nanti, ini artinya, jurnal yang ini, artinya adalah, ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh si, biaya yang ditagih oleh si consignee. Oke, ada 2 kan biayanya kan, ada ongkos angkut yang dia tanggung, sama apa? Sama komisi dia. Nah, maka dia menjurnal di debitnya 195. Sedangkan 850 yang dia kredit itu adalah nilai penjualannya. Nah, kalau kalian langsung jadi satu, misalnya ini cash 655 pada consignment note consignment note 655. Nah, kalau begitu informasi ini jadi hilang. Paham ya? Jadi jangan direkap. Oke. Terus berikutnya saldo consignment out-nya itu akan menjadi berapa? Tadi kan ada ini consignment out-nya 500. Ya, terus ditambah 60, ya kan? Terus ditambah 195 dikurang 850, ya. 850, ya kan? Terus dikurang 500 dikurang 170 kurang 25 kurang 60. Asal usulnya itu tadi ya. Angka-angka ini ya. Masih ingat ya? Maka total income-nya dia akan menjadi berapa? 95. Ya, totalnya saldo consignment income, consignment out-nya akan ada di kredit 95, maka dia akan menjurnal untuk mengakui sebagai income, consignment out-nya 95 di debit, kreditnya consignment income. Nah, inilah kenapa jurnal ini dianggap terpisah. Kenapa? Jadi dia tidak menjurnalnya sebagai sales dan JOGS, tetapi dia mengakui sebagai penjualan tersendiri, pendapatan tersendiri, yaitu consignment income. Bisa dipahami? Gampang ya? Ya emang gampang, nggak ada susahnya kok, ini gampang. Biasanya kan kalian itu kan sudah paranoid itu kan, wah kok gampang, kayaknya di belakang habis ini susah deh gitu kan. Enggak, ini emang gampang sampai akhir, santai aja. Sampai UAS nanti gampang semua materinya. Kemarin kan juga gampang kan, yang induk cabang kemarin. Ini juga gampang juga, lebih gampang malah. Oke, kalau sudah, bagaimana untuk penjualan lengkap pada yang dicatat secara digabung. Nah, ini yang nyatetnya digabung. Maka pas dia ngirim barang ini sama nih, transaksinya sama. Barangnya 10, harga jualnya 85, kosnya 50. Nah, kalau untuk yang digabung ketika barangnya dikirim kan penjualan belum ada. Nah, ini udah jelas nih sama nih perlakuannya, dia nulis memo, maka si penjualnya, si konsainernya, dia juga hanya menulis memo. Saya ngirim barang nih ke sana, terus kemudian dia akan mencatat saya ngirim 10 set, terus kemudian satunya 85, dia minta ongkos upahnya berapa? 20%. Itu memo. Oke. Nah, ada ongkos angkut nih. Nah, berarti kan ada balance yang berubah kan? Mau nggak mau kita jurnal cash pada freight out 60. Ya, diangkatnya sebagai freight out, dicatatnya sementara. Oke, bisa dipahami? Nah, berikutnya, ketika nanti dia kan barang sudah diterima nih, dia mencatat memo. Ternyata ada ongkos angkut atau ada iklan atau apa gitu kan, biaya-biaya yang ditanggung. Maka si consignee dia tidak menjurnal sebagai consignment in ya,
tetapi dia akun yang dipakai adalah ini PT-nya. Ya misalnya PT Konita gitu kan. Ada cash. Nah, dia cash-nya dia kredit. Nah, berarti terus dia mendebit PT Konita. Artinya dia punya tagihan kepada PT Konita. Ya ini akun utang piutang, bisa utang bisa piutang tergantung saldonya. Sama kayak konsignment ini sih. Cuman karena dia digabung, nyatanya begini aja. Enggak. Oke. Berikutnya, dia jualan nih, dia jualan beneran, ya. Maka dia akan menjurnal, ya, dia akan menjurnal seperti jualan biasa. Dia akan menjurnal cash pada sales 850. Kan digabung, jadi dia kayak jualan beneran juga si konsinyenya. Nah terus kan barangnya bukan barang dia Pak, COGS-nya gimana gitu kan? Nah COGS-nya itu diakali. Di sini si perusahaan ini dia akan mengakui gross profit-nya itu adalah sebesar komisinya. Ya komisinya dapat berapa persen? 20% kan? Nah 20% dari 850 itu berapa? 170. Nah di sini dia harus membuat jurnal pengakuan COGS seolah-olah gain dia, gross profit dia itu adalah 170. Jadi nilai penjualannya kan 850 nih. Biar kita dapat gross profit 170, maka COGS-nya itu akan kita akui berapa? 680. Jadi ini dikurangi kan jadi 170. Jadi paham ya? Nanti akan menjurnal COGS apabila sistemnya periodik, perpetual, dan dia akan menjurnal purchase apabila sistemnya periodik. Ya, bisa ya. Betul? Bisa ya, ini kayak jualan biasa, tetapi dia ngakalin. Karena barangnya bukan barang dia, maka COGS atau purchase-nya diakali, ini adalah sebesar selisih antara harga jual dengan apa? Gross profit. Gross profit dengan komisi. Gross profitnya pakai komisi. Oke, siap lanjut? Udah ya. Berikutnya, nah maka saldo PT Konitanya, ini kan dia menjurnal purchase pada PT Konita kan, 680 kan. Maka saldo PT Konitanya itu akan menjadi debitnya, kreditnya 680, debitnya berapa? 25 atau berapa? 655 kan. Berarti dia harus bayar ke PT Konita. Nah, dia akan membayar ke PT Konita, dia menjurnal cash di kredit debitnya PT Konita sambil ngasih rincian. Oh, kemarin saya keluar biaya 25 yang kamu tanggung. Terus saya gross saya 170. Oke, nah dari informasi itu dan uang ini dia akan menjurnal cash akan dia terima 655 ya. Salesnya akan diakui 850. Oke. Terus dia akan mencatat freight atau ongkos angkut ya kan sebesar 25 ini freight out. Terus berikutnya ada commission expense 170. Ini adalah tagihannya si ini. Oke. Jadi paham ya? Nah, terus berikutnya dia akan menjurnal COGS pada merchandise inventory sebesar 500 apabila sistemnya perpetual. Oke, gampang kan? Gampang gini doang. Udah advance kalian tuh, sudah lanjutan. Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Itu yang freight-nya bukannya 60 ya Pak tadi? Yang 60 kan yang dia tanggung sendiri. Yang dibayari sama si Konita 25. Yang 60 udah dijurnal belum? Sudah. Jadi nggak perlu dijurnal lagi dong. Oh, itu freight-nya beda lagi Pak yang tadi. Kan yang dia ngirim keluar sudah kan. Nah ini yang freight yang ditanggung PT Konita kan sama dia belum dicatat. Nah maka dicatat ketika si PT mati gitu. Toko Konita, toko Rijal si konsumen lagi. Saya nggak pakai nama tokonya ya, malah bingung. Konsumen sama konsumen aja. Oke? Jadi 25 itu sesuai yang itu ya Pak, yang tadi beban itu Pak. Yang PT Konita. Ya, sesuai yang di. Oh iya. Masih. Nah, jadi ya sama-sama. Jadi kan dua-duanya udah dicatat kan? Dia pas ini sudah nyatet. Terus pas di akhir PT Konitanya kan lagi, Pak kemarin saya bayarin 25 nih.
Oke, dia sudah mencatatnya 25 di sini. Jadi dua-duanya diakui. Total freight-nya nanti di laba rugi jadi muncul berapa? 25 tambah 60 kan, 85. Oke? Siap lanjut? Gampang ya? Ya emang gampang. Nggak susah serius. Minggu depan ngomongin partnership lebih gampang lagi. Udah gampang 2 kali tatap muka lagi ya. Kita sia-sia banget itu. Gak apa-apa lah ya, sudah semester akhir. Kemarin kan sudah berjuang. Jangan dong, belum selesai dong, kan harus masih ngejar. Nah, berikutnya untuk yang tidak selesai. Uncomplete consignment. Tidak selesai. Jadi barangnya itu nanti di akhir itu masih ada. Jadi sampai periode konsinyasi selesai, barangnya belum terjual semua. Ya. Kasusnya masih sama kayak yang tadi, cuman diganti nanti tidak terjual semua. Nah, ini sekarang yang dicatatnya dipisah. Hei. Datang-datang nyetel video kenceng banget. Apa anak saya. Kalau siang kan nggak boleh nyalain AC, tapi saya melanggar, jadi nyalain AC buat ngajar. Mereka pun jadi ngumpul di sini. Oke, berikutnya yang itu ya, yang nyatetnya dipisah yang tidak selesai. Sama kayak yang tadi, kita ngasih 10 set, harganya satunya 85, terus biaya produknya itu 50. Maka nanti si ini consignor akan menjual consignment out pada merchandise shipment 500, sementara consignee tidak menjurnal, hanya mencatat memo. Sama kayak yang tadi persis. Cuma di endingnya aja yang selesai. Terus berikut yang selesai, yang tidak. Berikutnya dia bikin ongkos angkut, jurnalnya sama ya, freight out pada cash, terus freight out-nya di kredit, debitnya consignment out. Nah, terus berikutnya si consignee dia bayar beban-beban, jurnalnya juga sama, consignment in pada cash. Nah, terus ternyata sampai 30 Juni, ya kan? Ini kontraknya sampai tanggal 30 Juni, barangnya nggak kejual semua. Nah, ini di sini harus buat laporan keuangan nih seperti ini. Terus dia minta tagihannya. Kamu sudah jualan berapa? Sini tak ganti gitu kan. Pak, belum terjual semua, udah nggak apa-apa, saya harus buat laporan keuangan nih gitu kan. Harus akrual kan. Oke. Ini tagihannya Pak, saya sudah menjual 6 set, ya kan. Satunya seperti perintahnya 85. Terus saya ngecas itu 20% ya. Ngecas komisi 20% ya. Oke gitu kan. Maka dia akan menjurnal cash-nya yang dikasih ke dia, apa namanya? Sorry, jualan ya, maaf. Ya Allah, saya ngelantur ngomongnya. Kalian nggak bingung tadi. Pada ini dia berhasil jualan 6, maka dia akan menjurnal cash di debit pada consignment in. Bedanya dengan tadi cuma angkanya saja. Nah, yang saya jelasin tadi yang ini. Ya Allah, ini apa yang dilihat sama yang diomongin lain. Nah, terus berikutnya dia nagih motong langsung ya pendapatan dia 20% dari 510 yaitu 102. Dia akan menjurnal consignment in, mengurangi utang dia ya. Ingat tadi punya utang 510. Dikurang akan diakui pada commission income. Oke. Nah, sudah akhir periode. Nah, terus disuruh setor tadi kan seperti yang ilustrasi saya. Ayo setor gitu kan. Nah, dia akan nyetor, dia akan menjurnal cash-nya 383 pada consignment in 383. 383 dari mana? Nih. Tadi consignment in dari hasil jualan berapa? 510. Terus tagihan dia ada berapa? Ada 25 di biaya ini. Ya kan? 25 ya ini ya. Berarti dikurangi 25, terus kemudian dikurangi berapa? 102. Maka dia akan diganti uangnya 383 nih. 510 dikurangi 102 dikurangi 25. Paham ya? Jadi biayanya diganti semua langsung. Nah, terus berikutnya ketika menerima uang ini si consignernya dia akan menjurnal, dia kan terima uangnya cuma 383. Nah, terus biaya yang ditagihkan sama si consignee itu akan dihitung semua. Ya, ada 102 sama berapa? Sama 25. Oke. Jadi 127 consignment out, kan?
Terus berikutnya dia juga akan menjurnal consignment out-nya sebesar penjualannya. Sebesar penjualannya 510 di kredit. Oke? Nah, ini ketika dia memperoleh tagihan dari ini, jurnalnya seperti ini. Nah, berikutnya berapakah jumlah yang diakui sebagai income? Nah, jumlah yang diakui sebagai income, kita lihat biaya dia kan ada 3 ya. Ada COGS-nya sendiri, ada COGS-nya sendiri. COGS kok yang ini. COGS-nya mana? Yang ini ya. Ini COGS-nya dari sini, nilai barangnya. Berikutnya ada 2 jenis ongkos angkut. Ya, ongkos angkutnya mana? Ongkos angkutnya ini kan tadi. Mana-mana? Freight out ini kan. Ini yang masuk consignment out ini 60. Satu lagi ada berapa? 25. Yang barang apa namanya? Biaya angkut barangnya kan ada 60 sama 25. Oke. Maka pendapatan kita itu akan menjadi pertama penjualannya ada berapa? 510, ya kan? Dikurangi COGS-nya. COGS-nya ada berapa? Yang kejual kan cuma 6 kan? Berarti ada berapa? 300. Bisa dipahami? Ini ada di sini. 510 dikurangi 300 itu COGS, ya kan? Oke. Terus dikurangi dengan komisinya si konsaini. Komisinya ada berapa? 102. Komisinya 102. Dikurangi lagi dengan ongkos angkut yang ditanggung konsaini. Nah, di sini kan tercatat 25, tetapi jangan lupa 25 itu untuk berapa unit? Untuk 10 unit. Untuk 10 unit. Nah, yang terjual baru berapa unit? Yang terjual berarti hanya 6 unit. Maka berapakah yang akan kita akui sebagai beban? Ya berarti ini dibagi 10 dikali 6. Paham ya? Jadi berapa? Ini bagi 2,5 kan dikali 6 berapa? 15. Maka nanti akan dikurangi 15 lagi yang biaya angkutnya yang ditanggung konsaini. Paham ya? Dan yang terakhir ini 36 itu adalah ongkos angkut yang ditanggung sendiri. Ini tadi kan nanggung ongkos angkut sendiri ada berapa? 60 kan? 60 untuk berapa unit? Untuk 6 unit kan? Nah, ini 6 unit. 6 unit. 10 unit. 10 unit. Nah, maka per unit ongkosnya berapa? 6. Jadi ada 6 per unit. Nah, kejualnya berapa? Kejualnya 6 unit kan? Unit. Maka yang kita akui jadi berapa? 36. Oke. Dikurangi 36 itu akan menjadi apa? Consignment income. Dia akan menjurnal consignment income pada consignment out 57. Oke, jadi di yang tidak selesai ini saldo consignment out-nya masih ada, belum habis. Ya, coba kita lihat. Ini kita debit berapa? 57. Ini kita ada berapa? 510 kan? 510 dikurangi 57 dikurangi 127 dikurangi lagi berapa? 60 dikurangi 500. Nah, masih ada debitnya. Debitnya lebih banyak. Yang debit berapa ini? 500 ditambah 60, 560 ya. 560 ditambah 27 berapa? Baca kelompoknya. Jadi saldo consignment out-nya masih ada di sini. Ya, nggak habis. Oke, bisa dipahami? Halo? Jelas ya teman-teman ya? Ya, Pak. Oke. Berikutnya yang dipisah. Yang tidak dipisah. Pada waktu jualan dia akan menjurnal, waktu ngirim ya, barangnya dikirim sama kayak tadi memo sama memo. Pak, memonya hilang. Wah, mari kita cari memonya. Terus jadi film. Finding memo. Hahaha.
Lumayan, Pak. Lumayan ya. Tipis-tipis respect lah ya. Terus berikutnya ada ongkos kirim ya. Ongkos kirimnya 60. Dibayar sama ini jurnalnya sama kayak tadi, freight out pada cash. Berikutnya si konsignee dia membayar ongkos angkut, dia akan menjurnal PT Konita pada cash sama kayak tadi. Nah, terus berikutnya ternyata yang dijual hanya 6 unit. Maka jurnalnya sedikit berbeda. Cash 510 ya, 6 dikali 85 sama sales sama 510. Berikutnya dia akan nyari gross profit, dia akan mendesain gross profit dia itu akan menjadi 20%. Berarti dia dapat keuntungan berapa? 102. Nah, dia dapat apa? Komisi berapa? 102 itu akan jadi gross profitnya. Maka COGS-nya akan menjadi berapa atau purchase-nya 408. Dengan jurnal purchase pada PT Konita 408. Oke, bisa dipahami? Nah, maka nanti di akhir periode ketika dia mau mengembalikan uangnya, saldo PT Konita berapa? Kan ini di kredit 408 kan? Debitnya berapa? 25. Berarti saldonya tinggal berapa? Ini kurang ini berapa? 383, Pak. 383 ya. Maka dia akan kembalikan, Pak, nih Pak, setor duit nih. Dia akan menjurnal cash 383 pada PT Konita. Sambil ngasih rinciannya. Rinciannya, Pak, saya jual 510. Terus saya juga nanggung ongkos angkut 25 atau biaya-biaya tentang 25. Sama saya ngecas ini, Pak. Gross profit saya 102. Oke, jumlahnya jadi 383 ya. Sip. Maka ketika dia menyetorkan uangnya, dengan jurnal begini tadi ya, konsignee ya. Konsignee akan menjurnal dia nerima 383 cash. Dia akan mengakui sales-nya di kredit sebesar seperti yang dilaporkan 510. Terus dia akan mengakui adanya commission expense berapa? 102. Paham ya? 102. Nah, terus tadi kan dia membayar biaya nih, si PT Konitanya, konsignee-nya membayar biaya 25. 25 ini ya, dari 25 itu kan total barangnya ada berapa? Ada 10 barang. Ada 10 barang. Barangnya yang 6 terjual, sementara yang 4 belum terjual. Ya. Nah, itu nanti akan dialokasikan 10 barang. Ya, 10 barang tadi kan kosnya berapa? Kosnya 25 kan, ini 25. Maka per unitnya adalah 2,5. Nah, 6 yang terjual ini nanti akan menjadi expense karena real sudah terjual barangnya. Yang jadi expense jadi berapa? 15 ya, 15 ya. 2,5 dikali 6. Par ya, sementara sisanya 2,5 dikali 4 itu adalah 10, itu belum terjual. Nah, perlakuannya seperti apa? Yang ini nanti jadi expense, yang ini akan apa? Menambah merchandise on consignment karena belum terjual. Ini akan menjadi expense. Sementara yang ini akan menambah apa? Merchandise on consignment. Nah, dia akan menambah saldo merchandise on consignment. Oke. Nyatetnya seperti ini, di jurnal dijadikan seperti ini. Freight-nya kan sudah jadi expense nih, jadi ongkos angkutnya 15 diakui, nanti masuk expense. Yang 10 dia akan menambahkan di merchandise on consignment. Oh ya, jadi 25 masuk semua. Yang ini masuk ke inventory, yang ini masuk ke expense. Oke, lanjut. Nah, terus berikutnya, waktu dia membuat jurnal penutup, ini dengan sistem periodik ya. Nah, itu kan barang yang ada di gudang kita, itu kan berkurang 200. Ya,
Halo. Barangnya kan maaf, Pak. Barangnya kan ada 200 ada di luar, ya. Maka nanti kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Merchandise on consignment-nya 24. Sorry. Merchandise kok antara yang saya lihat dan saya baca lain ya. Dia akan menjurnal income summary-nya 200. Itu adalah sebesar cost inventory yang ada di luar. Cost-nya kan tadi satunya 50 nih. 50 ya, 50 dikali 4 jadinya. Ada 4 kan barangnya kan. Nah, ini income summary dia kredit, terus berikutnya dia akan mengkredit lagi freight out. Nah, freight out ini dari mana? Dari sini teman-teman. Tadi kan dia sudah mengakui freight out sebesar 60. Ya, itu kalau tidak disesuaikan, dia akan masuk ke laporan laba rugi freight out-nya 60. Nah, faktanya barangnya dari 60 itu yang terjual berapa? Yang terjual hanya 6. Nah, maka nanti kita akan kurangi 4 unit. 4 unit. Atau berapa? 24. Nah, jadi freight out-nya akan kita kurangi 4 unit. Jadi nanti yang akan masuk ke laba rugi hanya sejumlah 6 unit atau 36. Jadi di jurnal ini nanti kita kurangi freight out-nya 24. Nah, ini 2 ini itu akan menambah merchandise on consignment. Paham ya? Jadi saldo merchandise on consignment itu dari 2 jurnal ini akan menjadi 234, di mana unsurnya yang 200 adalah dari harga barang itu sendiri, cost barangnya. Yang 24 berasal dari biaya yang ditanggung sendiri tadi, freight out yang ditanggung sendiri. Sedangkan yang 10 adalah freight out yang dibayari oleh si consignee. Totalnya akan menjadi 2, 3, 4. Oke, gampang kan? Sudah selesai. Nah, gitu doang. Tinggal latihan. Enak banget. Ada yang ditanyakan? Nah, ini tabel rekapitulasinya ya. Jadi total pembebanan total barangnya kan tadi 500. Ongkos kirimnya ada 2 nih, 60 sama 25, ya kan? Ada komisi. Nanti ini yang terjual, ini yang tidak terjual. Ini jadi 300 dan 200, ini 36 dan 24, ini 15 dan ini 10, sedangkan komisi hanya buat yang terjual kan. Maka bebannya totalnya sekian untuk yang terjual, ini yang belum terjual. Ada yang ditanyakan teman-teman? Mau nanya Pak, Ya silakan. itu Pak, cara kita tahu pakai yang terpisah atau tidak terpisah gimana Pak? Dilihat dari akun-akunnya aja. Kalau di soal pasti disebut dong. Oh, disebutin. Iya dong, sudahlah dengan pakai. Kalau tidak disebut berarti pakailah yang kamu paling bisa. Paling bisa itu. Iya, kamu bisanya yang mana? Terpisah atau nggak terpisah? Dua-duanya bisa Pak. Ya udah pilih salah satu, jangan dua-duanya lah. Buang-buang waktu. Salah satu aja. Ya, di soal disebutkan. Tetapi kalau di sana misalnya ada saldo-saldonya, kita lihat apakah ada akun consignment in atau consignment out, apakah ada saldo ataukah tidak ada saldo itu. Atau saldonya PT Konita gitu kan, nama PT-nya. Itu bedanya di situ. Kalau kita baca laporannya ya. Tapi kalau di seluruh jurnal dari awal, pasti dia sudah ada. Ya, kalau ada saldo yang consignment in consignment out, berarti dipisah atau digabung? Wah, lupa semua. Yang dipisah dong. Bisa. Nah, kalau nggak ada saldo itu berarti digabung. Semuanya gabung ke sales. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian untuk sesi Zoom-nya. Mau filenya ini tadi nggak? Mau, Pak. Oke. Jadi yang coret-coretan atau yang bersih? Coret-coretan, Pak. Coret-coretannya tidak bermakna. Oke. Ya, nanti saya kasih yang ada coretannya. Oke, nyalakan kameranya. Layar akan di capture pada 1, 2, 3. Nah, save dulu.
Iya Pak, mau nanya dong sekali lagi Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya ada transaksi di luar yang tadi gimana Pak? Misalnya ada utang gitu Pak. Ya di jurnal seperti biasa, jurnal utang. Aja ya, Pak. Boleh nggak perusahaan utang? Ya boleh. Ini kan kita tadi cuman nyatet transaksi yang khusus kaitannya dengan itu kan, kaitannya dengan apa namanya, konsinyasi. Ya, yang lain dia tetap ada. Misalnya dia jualan sendiri tanpa pakai skema konsinyasi, ya berarti dijual seperti biasa. Keluar nggak di ujian yang aneh-aneh? Ya bisa jadi keluar. Dosen kita kan memang aneh-aneh. Tinggal gabung aja. Berarti kalau ada jurnal konsinyasi, jurnalnya kayak begitu kan. Coba lihat soal tahun kemarin. Nah, ya. Soal tahun kemarin gampang kok. Susah-susahnya konsinyasi kayak apa sih susahnya? Oke ya. Jadi cukup sekian untuk sesi Zoom-nya. Nanti latihannya saya posting di WhatsApp. Oke, cukup sekian. Saya tutup dalam 1, 2, 3.